kita. Qalbu diisi dengan zikrul khafi, imajinasi atau khayali diisi dengan wajah pemirsa Abah. Kita berharap kepada Allah semoga diberi hidayah seperti yang diberikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya syekhul mukarram sayyidi ya syekh mursyid syarif ila syekh Ahmad Syahib al-Fatani al-Arabi. Radiyallahu anka tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulihihim amwaluhum wa la auladuhum 'an zikrillah. Inna zikra min azamil umuril fadail wa afril qurbat wa usulil wasail. Qala Allah Ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Allahumma ighfirli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Yang terhormat Bapak Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya di Kecamatan Bantar Gebang, Bapak Haji siapa teh lupa di namanya teh? Pak Haji Endang dan juga beserta jajaran pengurus di lingkungan Kecamatan Bantar Gebang. Semoga selalu dirahmat Allah, diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas amanah dari Pondok Pesantren Suryalaya dalam rangka
mengembangkan dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Pimpinan masjid, Bapak Ustadz Aja, juga rekan-rekan perjuangan, para ustadz lainnya, Pak Ustadz Arman, Ustadz Atin, dan para ustadz lainnya. Oh, mana? Nah, di luar tuh palingan tinggal yang ketua kota, ketua ada kota. Alhamdulillah, silakan Pak Atis masuk ke dalam. Seperti biasa, kita udah kangen 3 bulan gak ketemu. Alhamdulillah, nuhun Pak Atis, alhamdulillah akhirnya bisa berkumpul kembali. Juga beliau Bapak Atis selaku Ketua LDTKN Kota Bekasi beserta jajaran pengurusnya yang semoga diberi rahmat Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Tokoh masyarakat, para asatid wal asatidat, tidak ada perempuannya. Tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh pemerintahan, militer maupun sipilnya, dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan ihsan. Kenikmatan Islam adalah kenikmatan raga kita diberi kemampuan melaksanakan rukun Islam dengan ilmu fikihnya. Kenikmatan iman adalah kenikmatan ruhani kita yang diberi kemampuan melaksanakan rukun iman dengan ilmu tauhidnya. Dan kenikmatan ihsan adalah kenikmatan rasa kita yang diberi kemampuan melaksanakan rukun ihsan dengan ilmu tasawufnya. Lengkap kenikmatan tersebut dicurahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan kenikmatan dalam beragama. Firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, yaitu hari di mana Al-Qur'an selesai turun, situ Allah bersabda, itu adalah hari di mana aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan agamamu. Yang dimaksud kesempurnaan tersebut adalah kesempurnaan untuk jiwa raga atau untuk raga, nyawa dan rasa, atau untuk jasad, raga dan rasanya. Dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW yang di dalamnya pokok ajarannya adalah Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan Islam berjumlah 12, dan semua ajaran tersebut yang 12 itu semuanya menyatu padu dalam satu kalimat yang memiliki huruf 12, yakni kalimatul ulia, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, kalimatul tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah. Kesempurnaan tersebut dirasakan oleh kita melalui kehadirannya Guru Agung Syekh Mursyid Pangersa Abah Anom Suryalaya, sehingga kita menerima Islam secara kafah, zahirnya, batinnya, untuk raganya, nyawanya dan rasanya. Maka syukur kita pun kepada beliau atas segala anugerah Allah melalui lidah, tindakan dan hati beliau. Kita diperkenankan kepada jalan kemarifatan dengan metode thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang beliau sampaikan kepada kita. Dan semoga kita diberi kemampuan untuk terus mengamalkannya secara istiqomah, secara lestari. Lestari itu artinya sesuatu yang begitu adanya sejak dulu, tidak berubah dan tidak berkurang. Itu namanya lestari. Maka melestarikan adalah membuat sesuatu itu tetap adanya seperti sedia kala. Membuat sesuatu itu tetap terus berkembang tanpa harus berubah. Itu nama lestari. Ada makna lain, melestarikan itu adalah membuat kadar-kadar dan lain sebagainya.
Kalau kita menggunakan pendekatan ilmu balaghah itu dibahas dalam ilmu bade. Ada yang disebut dengan badi taurik. Dalam badi taurik itu ada kata yang memiliki makna qarib dan makna ba'id. Makna qarib makna dekat, makna ba'id makna jauh. Sesuatu ada kalanya digunakan kata yang dekat, makna yang dekat atau makna yang jauh. Contoh seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di aras. Kata bersemayam ketika terdengar oleh makhluk yang disebut manusia, maka dalam bayangannya adalah diam menempati suatu tempat. Maka kalau kata tersebut, makna tersebut ditetapkan pada Allah, akan muncul dugaan kemungkinan Allah membutuhkan tempat. Sementara dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika Allah membutuhkan tempat, berarti Allah sama dengan kita. Kita juga perlu tempat. Kalau dikembangkan Allah membutuhkan tempat, berarti Allah membutuhkan kepada orang yang membuat tempat. Sehingga disimpulkan Allah memerlukan para konstruksi bangunannya. Maka jika demikian, Allah tidak lain sebagai makhluk lagi, sama dengan kita. Tetapi faktanya secara akidah Allah bukan makhluk. Karena kalau Allah makhluk harus terkena oleh ruksak, mati. Tapi kalau Allah mati atau rusak, maka yang menjadi bidang garapannya bumi alam semesta raya, jagat pramurita raya ini mestinya harus rusak. Kenapa? Karena setiap perkara kalau sudah tidak diurus pasti rusak. Rumah ditinggalkan tidak diurus pasti rusak. Mobil tidak dipakai tidak diurus pasti rusak. HP tidak dipakai dibiarkan, tidak pernah dicas, tidak pernah dirawat pasti rusak. Demikian juga alam, kalau tidak ada yang ngurus pasti rusak. Maka kalau Allah mati, alam harusnya rusak. Tetapi alam tidak rusak, berarti Allah tidak mati, Allah tidak wafat. Kalau Allah tidak mati, berarti Allah berbeda dengan makhluk, karena makhluk pasti mati. Kalau Allah berbeda dengan makhluk, maka kata bersemayam tidak tepat. Istawa tidak tepat digunakan dengan makna qarib, dengan makna dekat, yaitu makna bersemayam. Maka para ulama memaknai istawa dengan makna ba'id, makna jauh. Mana jauh itu menguasai. Sehingga mana Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa adalah Allah yang Maha Rahman menguasai aras. Nah, kalau lestari ada makna dekatnya adalah membuat sesuatu itu seperti adanya, sebagaimana adanya, tidak ada perubahan. Ini makna dekat. Dan membuat kadar itu boleh jadi dijadikan makna jauh. Maka yang paling harus didahulukan adalah makna dekat. Selama makna dekat itu lebih diperlukan dan lebih logis, maka makna melestarikan dalam istilah lingkungan kita, melestarikan TKN itu membuat ajaran itu tetap seperti adanya. Kalau di situ ada Fatihah 7 tetap 7. Kalau di situ ada hasbunallah tetap hasbunallah. Kalau di situ tawasulnya ke Syekh Al-Faruqi atau Imam Rabbani tetap begitu. Kalau di situ saya tawasulnya ke Abah Sepuh Abah Anam tetap begitu. Begitulah yang disebut dengan lestari. Seperti dalam kebudayaan kita kan ada istilah melestarikan ya. Melestarikan seni dan budaya. Artinya kalau benar-benar mau melestarikan seni dan budaya itu harus tetap seperti sedia kala, tidak boleh dirubah. Makanya dalam dunia seni dibagi dua, ada seni yang tetap melestarikan seni budaya, ada yang mengembangkan. Nah, yang mengembangkan ini namanya bukan melestarikan, ini pengembangan. Jadi seni itu dimodernisir. Seperti di tepak pencaksilat. Kalau tepak lama itu adalah tepak yang sangat romantis, lambat gitu. Satu gerak keng dalam satu usik tepak dua atau gaya tepak pleredan, antara pukulan kempul dengan kempul lagi diisi gerakannya hanya 4 dulu itu.
Nah kesini setelah dibuat gaya baru, gerakannya menjadi 8. Itu di tahun 90-an. Tahun 2000 kesini bisa 10, bisa 12. Sekali orang manggung 7 menit, turun dari panggung ngagoler. Udah capek gitu. Kecuali pesilatnya hanya melatih seninya, tidak dengan jurusnya. Kalau seni kan nggak pakai tenaga, kalau seni doang. Nah kalau dengan jurusnya, kalau sudah menggunakan gerakan-gerakan baru, tepaknya tepak baru, itu minimal 8 kali usik dalam satu keung. 7 menit geus ngagoler eta pasti. Komo nu geus karawin apa? Dihareup semangat we, tuluy-tuluyan bebeakan. Turun tina panggung nangkak bengkang. Tapi kalau tepaknya yang masih dilestarikan berarti tepak lama, itu hanya 4. Nah, maka ada ini seni melestarikan tradisi. Seperti sedia kalanya tidak merubah mereka. Disebutnya pakem. Tidak boleh dirubah. Nah, di dalam amalia itu kita sebagai murid tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki hak untuk merubah seperti adanya. Jangankan tidak ada kesalahan pun tidak boleh dirubah. Dulu ada kisah seorang santri diijazah oleh gurunya untuk wirid Bismillahirrahmanirrahim 786. Nah pada seorang murid yang lain diijazahkannya Bismillahirrahmanirrahim pakai huruf K. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerima ijazah ini dari ayahanda dan dari Wa jangan pupu wakil talqin itu. Tapi si murid dengan penuh keyakinan dia tidak merubah bacaan itu. Dia tahu bahasa aslinya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena guru saya mengijazahkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia wirid seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim gitu aja ngawirid teh. Tiba suatu waktu dia setelah pulang dari rumahnya kembali ke pesantren, ternyata di pesantren guru dan santri sudah tidak ada. Dapatlah informasi bahwa mereka melaksanakan ibadah ke tanah suci. Murid merasa bersalah, ini salah saya karena saya telat datang ke pesantren. Padahal diinformasikan di lain kisah itu memang sengaja oleh gurunya karena gurunya tidak suka. Gurunya tidak suka tapi dia tidak punya salah. Tidak suka saja. Wah, ini salah saya. Nah, akhirnya dia mencoba mengejar ke pelabuhan, ternyata sudah tidak ada kapalnya. Tidak ada kapal, ngajrit maratan langit, ngocek maratan jagat, cek orang Sundanya. Aing ngajrit maratan langitnya berarti bebeja kaloh da kaluhur. Kemala ikat minimal mah ngocek maratan jagat mah ngagorowokeun di bumi minta tulung. Tapi Allah bisa nulungan. Robitoh ka guruna ngabayangkeun guruna bari ngajrit qalbuna ka Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di depan ada sintung kalapa. Naon ngaranna sintung kalapa, Pak? Pelepah kelapa yang kayak perahu itu. Nah, sintung kalapa. Muncul ide. Buah-buah ieu teh guru ngahaja ninggalkeun urang teh keur nguji urang ieu, geus beres riyadhah bismillah. Jadi henteu cenah. Ya ilham kan, ide dan inspirasi itu bahasa psikologi ya. Kalau bahasa agama ilham. Dicobaan icek pengan ditumpahkan eta sintung kalapa maca Bismillahirrahmanirrahim belesur teh wae eta sintung kalapa maju mah manehna maju sintung kalapa sehingga sampai ke pelabuhan di laut naon lah di Arab di ditu gitu bahkan mendahului rombongan gurunya ketika pada akhirnya gurunya datang bengong lah ente geus di dieu sumuhun guru kana naon sintung kalapa geuning bisa abdi yakin guru teh nuju nguji ka abdi mereng seriado terus dicobi we doa bismillahirrahmanirrahim teh ternyata ngabalesur cenah seuri guruna balik kan ditinggalkeun deui we pajan naik ieu deui we bulak-balik anjeunna naik sintung kalapa
Padahal bacaan anak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah keyakinan ka guru manehna tidak mau merubah bisi suul adab. Nah, di tahun 90-an ada santri kita, santri pun bapak. Orang kan suka latihan wirid, riadoh, ditulislah wirid. Di bawahnya istighfar 100, sholawat 100. Maksudnya kan astagfirullahalazim. Hari iya istighfar 100. Salawat 100 tamat saminggu yang puasa. Babaturan ngobrol beri seri. Kenapa? Itu Mang Wawan sama Mang Holid yang orang Lampung itu. Wiridnya keren. Kenapa? Istighfar. Babaturan mah seserian. Tapi udah jadi, Pak. Jadi gitu. Maka kita dari berbagai hikayat tersebut bisa menyimpulkan bahwa kunci ijabah itu bukan dalam masalah bacaannya, tetapi tersambungnya murid ke guru dan si murid menjaga adab itu. Terjaga akhirnya. Sudah terjaga, qalbu terjaga, terkoneksi kepada murid. Guru yang dilihat oleh Allah dan murid melihat kepada guru, otomatis tersambung. Ada lagi orang yang punya hutang 3 juta, wirid 3 juta. Dalam 2 jam dikabul Pak Ustaz. Hadir 3 juta. Mun Pak Ustaz aja mah meureun terios. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Jadi kenapa kita diberi aturan seperti itu, jangan menambah mengurang. Ini untuk menjaga rahasia itu, Pak. Kita nggak tahu rahasia dari wirid-wirid yang kita baca. Guru yang tahu. Kita hanya diberi tugas mengamalkan. Maka dari itu mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk terus menjaga TKN ini, menjaga amalannya, menjaga zikirnya, menjaga itu dengan mengamalkan dan tidak merubah, menjaga wiridnya. Apa wiridnya? Yaitu khotaman, Pak. Setiap thariqah pasti ada zikir, ada murid, ada wirid. Wiridnya mana? Itu khotaman wiridnya. Dijaga khotamannya. Mas saya mau jaga aja khotaman tam tiap malam. Jaga silakan tiap malam. Tidak menambah, tidak berkurang. Contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau menurut nahwu harusnya Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Isim fa'il itu. Tapi kita belum berani merubah karena kita belum tahu ini teh apa sudah dari abahnya sana. Dikonfirmasi ke Alubet, belum ada instruksi, sudah jangan dulu itu mah. Perbaiki dulu yang doa khotaman pokoknya itu tambahan. Saya kalau ijazah dari guru yang lain Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika saya mengamalkan amalan itu dari guru yang lain saya pakai mu'afi. Tapi ketika mengamalkan sebagai akhir khotaman saya pakai ma'afi. Kenapa? Karena kata para guru semuanya mengatakan wiridkan sesuai yang disampaikan oleh guru. Dari gurunya begitu. Nah, setelah mendengar Pak Njen berbicara tentang Bani Hashim di Madura, bahwa Syekh Madura mengijazahkan Bani Hashim kepada Abah Sepuh, di akhirnya wasalim tasliman. Saya juga menggunakan itu. Oh, berarti dari Abah Sepuhnya wasalim tasliman. Saya sendiri kalau dari rumah, di rumah itu ijazahnya dari pengaras saya yang beliau langsung dari Syekh Madura. Beda lagi wiridnya. Bani Hashimnya. Hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Wa sahbihian itu mah. Nah, ketika wiridnya yang dari jalur Galunggung saya pakai wasobihi. Tapi ketika wirid Bani Hashimnya ini niat dari Suryalaya ya enggak dipakai. Jadi begitulah amaliyah. Jangan sampai kok ini saya dari guru itu begini dan memang ini yang benarnya. Padahal mau mengamalkan yang ini dari guru yang lain. Lalu kita mengambil merubah yang ini, maka tertutup Pak kabulnya.
tertutup. Ketika orang tua membawa buku warisan dari Pamijahan ke Pangarsa Abah, lalu kemudian diijazahkan oleh beliau, dan kata orang tua, di sini ada tulisan yang berbeda dengan Qurannya, Abah bagaimana? Jangan dirubah, jangan. Itu dari para karuhun kita, dan mereka adalah para wali Allah yang matang dalam amaliyahnya. Jangan dirubah, itu sudah jadi. Kalaupun kita ragu, baca dua-duanya. Baca dulu yang itu, lalu baca dari Qurannya. Kalau kita ragu. Ikhwani rahimakumullah, maka dalam rangka menjaga, mengamankan dan melestarikan itulah kenapa dibentuk lembaga dakwah pada akhirnya oleh pesantren. Dulunya adalah yayasan, namun kemudian karena yayasan tidak bisa mengembangkan ke luar negeri karena peraturan tidak boleh memiliki anggota. Waktu itu Mekah mau membuka, ternyata pas diberikan payung hukum yayasan menolak, tidak bisa. Seharusnya payung hukum ormas seperti NU. Maka langsung 2018 lembaga dakwah memisahkan diri menjadi lembaga otonom, memisahkan diri dari yayasan. Kalau tidak salah bulan Juli SK-nya turun, maka teruslah bergerak lembaga dakwah. Tujuannya hanya satu, untuk mewadahi umat yang mau belajar thoriqoh atau ma'rifat kepada Allah. Artinya orang yang mau takin dia fasilitasi. Fasilitasinya apa? Dibawa ke tempat wakil takin, ke Suryalaya, atau dengan mengundang wakil takin seperti kemarin kita. Itulah diantara tugasnya. Ada umat ikhwan mengamalkan, ternyata ada kelainan, misalkan ngarasakan hibar dan lain sebagainya, konsultasikan ke pihak lembaga dakwah. Bukan berarti lembaga dakwah itu lebih senior dan lain sebagainya, sebagai fasilitator. Jika nanti di lembaga dakwah sudah punya jawaban akan diberikan, kalau enggak lembaga dakwah itu sendiri akan berkoordinasi dengan pusat. Maka dari itu saya setiap berangkat ke rihlah dakwah kemanapun, termasuk kemarin ke Bali, mengumumkan kepada semua ikhwan agar terus bersatu dan menyampaikan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, dikonsulkan perihal amaliyah, tanyakanlah ke lembaga dakwah. Mudah-mudahan lembaga dakwah sudah punya jawaban. Bila pun tidak, beliau akan menghubungi ke pusat. Pusat nanti akan memberikan jawabannya. Ini supaya terjaga, Pak. Karena mengamankan itu perlu terstruktur. Dibentuklah lembaga. Ini untuk mengamankan. Nah, untuk menjaga agar lembaga itu sendiri terus berjalan, muncullah iuran. Ini konsekuensi kan. 5.000. Iwan, saya kalau ke bank bayar 12.000, 7.000 maka ke bank mana enggak sesuai iuran. Di Bali mah bikin kartu iuranan apa? Iya mah ngobrol kapan nang aja ke Pak Atis. Jadi di Bali mah bikin kartu iuran per bulannya gitu. Nyata dari iuran begini tuh 5.000 tak begitu. Nanti oleh Pak Ketuanya langsung disetorkan dari kecamatan, setorkan ke kota kabupaten, dari kota kabupaten setorkan ke pusat. Tapi mereka tidak 5.000 karena misalkan kita juga perlu kebutuhan, ada yang ditambahan gitu untuk lembaga setempatnya. Atau enggak tahu saya keuangan bagaimana sih, apakah 5.000 itu langsung ke sana semua atau memang ada untuk daerahnya. Namun yang jelas keuangan tersebut digunakan untuk pergerakan lembaga dakwah itu sendiri. Sehingga kalau lembaga dakwah dalam 1 bulan itu melakukan kegiatan 70 kali, maka dia memiliki pahala 70 dikali 10, karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10, berarti 700. Luar biasa. Kita mah tinggal duduk diam saja, pahala sudah mendapatkan. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa memperhatikan ini, agar bila pun kita tidak ada, sudah meninggal, kader-kader dakwah terus hidup, karena mereka terus terkoordinasi, terus terkoordinir. Ikhwani rahimakumullah. Nah, informasi ini sebagai penguat agar mudah-mudahan khususnya di Bekasi ini kelembagaan, yaitu lembaga dakwah, semakin kokoh, semakin solid, semakin kuat, semakin bersatu padu dalam rangka mengamankan dan melestarikan TKN itu sendiri. Amin ya rabbal alamin.
Bersyukur atas anugerah Allah tersebut dan ucapan alhamdulillah seraya memanjatkan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dalam untayan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan semoga juga disampaikan kepada umatnya wabil khusus para aulia Allah yang dimuliakan dengan karomah, dan kepada umat akhir zaman wabil khusus kita semoga mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, barusan pembukaan cukup panjang. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada hancak kita tentang zikir khafi di halaman 13. Kemarin tentang zikir jahar yang memiliki nisbat ijazah atau silsilah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya zikir khafi juga dikutip ada silsilah ke Sayyidina Ali, tetapi yang paling kuat silsilahnya, bukan yang paling kuat, yang paling masyhur adalah ke Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Wa amma nisbatul batiniyah fi talqinil azkaril qalbiyah fazalika bi isbati min ghairi nafyin bilafdi ismi zati li qaulihi ta'ala kul Allah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Wali qaulihi alaihi salam li Ali karramallahu wajhah ya Ali idmid ainaika wasik sya'baka wa ali lisanaka wa qul Allahu Allah. Adapun nisbat atau relasi atau hubungan zikir batin, asal usulnya atau silsilahnya dalam kaitannya dengan talqin zikir qalbu, maka itu yang ditalkinkannya adalah zikir isbatnya saja. La ilaha illallah itu kan nafi isbat ya Pak. La ilaha nafi illallah isbat. Kata santri la nafil jinsi ilaha manfi illa istisna. Istisna itu pengecualian. Istisna setelah lafaz ilah disebut isbat. Isbat itu meneguhkan, menguatkan. Allah musbat, yang diteguhkan, yang dikuatkan. Ini nafi isbat adalah la ilaha illallah, maka isbat adalah illallah. Di dalam thariqat satoriyah ada seperti itu. Ada yang dikir illallah, illallah, illallah. Tetapi kalau disebut ismu zat, hanya Allahnya saja. Ini namanya ismu zat. Nah, pengersa menuliskan bahwa yang dimaksud zikir qalbu seperti itu, seperti yang kita ketahui bersama. Ini karena adanya perintah Allah, kul, katakan, sampaikan, teguhkan, ucapkan Muhammad, Allah. Summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Lalu tinggalkan sifat mereka yang terus-terusan bermain dalam kesesatannya. Artinya ini perintah Allah, zikirkan terus di dalam qalbu, asma itu, abaikan orang-orang yang pemikirannya sesat. Orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang menghina, orang-orang yang mencerca, orang yang tidak setuju dengan zikir, atau orang yang sibuk dengan dunia dan kalbunya tidak diisi dengan zikir. Orang yang sibuk dengan dunia mengabaikan perintah Allah. Artinya diabaikan, kita diperintahkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang berkarakter seperti itu. Dan sebaliknya harus bergaul dengan orang-orang yang berkarakter zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah zikir asma seperti itu. Di antaranya surat Al-An'am ayat 19 yang barusan. Ini menarik, Pak. Zikir jahar fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir jahar yang ditalkinkan, ayatnya itu. La ilaha illallah hanya 2 kali disebut Al-Quran. Satu lagi saya lupa lagi suratnya. Wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jika diucapkan la ilaha illallah, mereka terus takabur. Mereka mengucapkan zikir, tetapi zikirnya tidak memberikan jejak kepada kalbunya. Dikir ya dikir, tapi jiwanya tetap takabur, tetap sombong. Nah, di surat Muhammad fa'lam, ada fa'lamnya. Fa'lam ini ketahui artinya kudu apal heula tata carana dikir, minimal seperti itu mana dekatnya. Fa'lam, ketahuilah
Harus belajar dulu bagaimana caranya, ilmunya dan ilmu prakteknya. Ilmunya adalah ilmu tauhid, ilmu prakteknya adalah ilmu thariqah, yaitu talqin itu sendiri. La ilaha illallah. Yang dimaksud oleh saya dalam kata tadi menarik. Fa'lam annahu la ilaha illallah sebagai dalil perintah berzikir jahar yang ditalkinkan itu surat Muhammad ayatnya 19. Ini kul Allah summa zarhum fi khawdihim yal'abun ayatnya 19. Coba dibuka, benar gak? Bisa salah tulis. Al-An'am ayat 19. Ternyata bukan dia. Hah? Seberapa? Nyalain. Tapi memang ayat kalimat perintah kul Allah syahidum baini wa bainakum. Kalau kul Allah summa zarhum ini tidak ada. Coba cari Kris. Ya surat naon ya. Kul Allah summa zarhum. Kalau Al-An'am 19 lain lagi. Katakan Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakan Allah, dia menjadi saksi. Kita lupa gak mengecek nih. Kenapa dia sebut menarik? Karena angka 19 ini Pak, angka tauhid. 1 itu angka pertama, 9 angka terakhir. Jadi 19 itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Bahasa Arabnya huwal awwalu wal akhiru, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Kita abaikan aja itu. Itu perintah zikir. Dalil dari zikir hobi. Kemudian dalil kedua dari hadis Nabi SAW kepada Sayyidina Ali. Pejamkan kedua matamu, rapatkan dua bibirmu, wa'ali lisanaka, kemudian lipat lisan kamu, lalu ucapkan zikir hobi itu di dalam kalbunya. Ternyata Sayyidina Ali pun menerima, hanya yang masuknya dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Nah, ini sebenarnya adalah nisbatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq Al-Azam, yang beliau secara batin menerimanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah zikir yang telah ditetapkan, diteguhkan di dalam kalbunya, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan sabda Nabi dari Tuhannya. Kalau kalimat begitu, kata Nabi dari Tuhannya, berarti hadis kursi. Hadis kursi itu adalah firman Allah yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Jadi hadis kursi itu bukan Nabi, bukan hadis Nabi, tapi firman Allah, tetapi tidak ditulis di Al-Quran. Biasanya kalau hadis Nabi kan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis kursi qala Allah Ta'ala. Atau kalau Ta'ala fil hadisil kursi. Ini ada kalimat liqauli sallallahu an rabbihi, karena sabda Nabi dari Tuhannya. Berarti hadis kursi, berarti dari Allah. Allah memberitahu Nabi. Apa katanya? Ma faddalakum Abu Bakar bi kasrati saumin wala salatin bal bisain wa qarra fi qalbi. Sayyidina Abu Bakar itu memiliki keutamaan yang lebih dari kalian, tetapi kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar bukan karena puasa, bukan karena sholat. Ini kata Allah kepada Rasulullah yang oleh Rasul disampaikan. Sayyid Abu Bakar memiliki kelebihan dari kalian itu bukan karena banyaknya puasa dan banyaknya sholat.
Bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi karena sesuatu yang telah ditetapkan, yang telah menetap teguh, terhunjam di dalam jiwanya. Yang dimaksud adalah zikrul khafi. Kapan Sayyidina Abu Bakar menerima? Ketika bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur. Yang mau hijrah dikejar oleh kaum kufar Quraisy. Berdiam di Gua Sur. Sayyidina Abu Bakar merasa takut, khawatir, sehingga dia bergetar, ngadeg-deg orang. Sebab orang-orang kafir Quraisy kelihatan di depan gerbang gua. Yang katanya, kata orang-orang yang sudah pernah ke Gua Sur, tidak begitu dalam gua tersebut. Nah, beliau bilang kepada Rasul, aku merasa takut. Lalu kata Allah apa? Kata Rasul apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah takut, gak usah sedih, Allah beserta kita. Dan ternyata dalam tinjauan para sufi, kata-kata itu tidak sesederhana itu. Tidak hanya ucapan saja Rasulullah, tetapi mentalkinkan zikir tersebut, zikir hobi tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dari itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjadi berani, tidak lagi merasa takut. Ini bisa ditarik kesimpulan pelajaran untuk kita. Maka kalau dalam kehidupan kita tiba-tiba muncul rasa takut, bisa sekarang dengan Omicron, ya, lalu minyak goreng naik, penyakit, bisa usaha dagang turun, ada kekhawatiran pasti kan manusiawi. Waduh gimana, merasa takut, khawatir dan sebagainya. Maka obatnya yang pertama, selamatkan jiwa kita. Jangan lu berpikir tentang lain-lain. Teguhkan jiwa ini dengan zikir hobi. Ketika datang rasa takut, langsung aja ditekan, Pak. Teguhkan. Semakin kuat rasa takut, harus semakin diteguhkan zikir hobinya. Saya punya pengalaman menarik, Pak, di tahun 99. Ziarah sama teman-teman. Berarti sekitar usia 21. Ziarah sama teman-teman ke makam Syekh Qadir di daerah kita. Karena di lingkungan para ulama ada petunjuk untuk tabaruk supaya bisa ngaji. Ziarah ke makam Syekh Qadir. Beliau sejaman dengan Kanjeng Syekh Abdul Muhyi. Ternyata makamnya di hutan, jauh dari rumah. Makamnya ini makam sekelilingnya pohon-pohon. Gerbangnya ada pohon ki hujan yang gede-gede. Kita ziarah tiap jam 12 malam Jumat. Target 7 malam Jumat. Semangat Pak kalau santri. Kalimantan naon hayang bisa ngaji. Tiap malam Jumat. Di malam ketiga sedang dikir ya Pak, sekitar 12:30. Target dikir setiap ziarah itu 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tilak geblung jadi harapan Pak. Di depan semuanya ada suara ngageblung. Kapan dikir? Illallah, lah bukit tarik kita dikir. Bekir-bekir tarik, teman-teman di belakang maju ke saya ke depan. Nah, kan malah maju kabeh atuh, tengah puting keur jempling. Refleks semua begitu ngadeng ngagebluk tuh. Illallah, la ilaha illallah. Padahal masih sieun teh. Ruas tujuan nya ke jalan kung badak angger we ku sieun mah gitu. Maju ka dieu. Cek pikir urang. Maraneh teu sieun daya urang ari aing euy kumaha ceuk pikir urang teh. Aduh, aing bahaya lamun urang kabur ya. Disebut pemimpin kalah kabur, tercatat sejarah ya bahaya tercoreng-moreng. Terus bentak entong. Oh nya urang boga dikir hopi dikuatan. Eta dikir hopi pa dikuatan, keur dikir teh terus. Ya dengan ingatan maksudnya. Tak. Tiba-tiba jadi merasa di kanan kiri itu seperti ada dinding. Bat. Jadi kita aman sendirian di dalam gitu. Tah, seperti gitu. Perasaan teh seperti itu. Lengah dikir hopi, muka deui tan dinding eta teh. Kan takutnya muncul lagi, kuatkan lagi. Tutup lagi. Masalahnya setelah suara
jatuh itu ada suara langkah terus berkeliling Pak Ustadz, mengelilingi kita sekitar 2 atau 3 kali keliling. Rek bentah hayang nempo ieu teh bisi gogoda aing teu lulus si jarot teu bentah hayang ada penasaran. Teringatlah cerita-cerita orang tua bahwa di makam tersebut suka ada jurig sakelilingna, mata sekelilingnya. Jadi mata aja tuh sekelilingnya teh. Kalau sampai dimakan oleh setan tersebut tidak mati, karena kita dikeluarkan melalui ketika dia nanti BAB, dan itu pasti di laut, tidak mati, bahkan menjadi sakti, tapi badannya bau gitu. Kapikeun jeung kabayang pan jurig mata mending tong beunta we aing daripada nempo jurig kitu mah beuki pabelit cek yang teh. Ngaganggu dikir beuki aut-autan lamun ka ciri mah. Peureuh we jiga nu heuwanian. La ilaha illallah, la ilaha srok beuki tari kata dikir nepi ka beresna. Ari geus beres. Pangpung pasar kieu udah air depan. Enggak ada apa-apa. Tidak ada siapa sih, enggak ada apa-apa, cuma kampung, bayar pangpung. Alhamdulillah cinta diberi lulus teu beunta maksudnya duka secara batin mah. Dah la tahzan innallaha ma'ana gitu. Innallaha ma'ana itu kan punya dasar